warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini saya utusan dari Universitas Malahayati. Saya Bidantia dan dengan rekan saya bisa Yunani. Ya, dengan Bidanisa. Tujuan kami di sini adalah menyampaikan materi penyuluhan yang saya akan sampaikan, yaitu tentang pada masa kehamilan dan masa persalinan ya ibu-ibu. Adapun topik yang akan kita bicarakan nantinya adalah apa itu kehamilan, cara menjaga ibu dan bayi agar sehat, pemeriksaan kehamilan, apa itu persalinan, jenis-jenis persalinan, dan apa saja yang harus dipersiapkan pada masa persalinan. Nah, nanti saya akan membutuhkan waktu untuk menyampaikan materi penyuluhan ini selama 17 menit ya ibu-ibu. Apakah ibu-ibu bersedia? Silakan. Baik, terima kasih ibu-ibu. Baik, udah bisa saya minta untuk membagikan kuisnya. Silahkan dibaca ya ibu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu kehamilan. Apa itu kehamilan? Apakah ibu-ibu ada yang tahu apa itu kehamilan? Baik, di sini saya akan jelaskan ya ibu-ibu. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai dengan kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kemudian ciri-ciri ketika akan hamil adalah yang pertama itu mual muntah, telan haid, pusing, merasa cepat lelah, lebih emosional, dan yang terakhir ngidam. Sudah, izin bertanya. Iya ibu. Kenapa ya saya selama hamil sering bolak-balik buang air kecil? Baik ibu, terima kasih pertanyaannya, akan saya simpan dan nanti saat evaluasi akan saya jawab ya ibu. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Untuk mengetahui lebih pasti apakah ibu hamil atau tidak, itu harus melakukan pemeriksaan langsung ke dokter ya ibu, atau ke klinik terdekat, dan bisa juga menggunakan alat yang sering disebut yaitu test pack. Pemeriksaan kehamilan itu ada 3 ya ibu. Ada trimester pertama itu dari 0 sampai 13 minggu. Yang kedua, trimester kedua itu 14 sampai 26 minggu. Lalu trimester ketiga 27 sampai 40 minggu atau sampai ibu bersalin ya. Untuk kunjungan pertama, ibu hamil itu biasanya mendeteksi faktor resiko ibu hamil, biasanya memeriksa berat badan, tensi darah, dan tinggi badan. Lalu untuk kunjungan yang kedua, penambahan berat badan atau komplikasi penyulit pada ibu hamil yang biasanya dilakukan di laboratorium, dan di kunjungan kedua ini kita sudah mulai membuka konseling KB pasca setelah melahirkan. Lalu untuk kunjungan ketiga dan keempat itu biasanya kita membahas konseling tentang persalinan. Selanjutnya, menjaga ibu hamil dan bayi sehat. Di sini akan kita bahas ya ibu, bahwa ibu hamil itu sebenarnya tidak ada pantangan atau mitos-mitos orang zaman dahulu. Terkadang orang dulu itu banyak ibu hamil yang dilarang makanan-makanan yang menurut kesehatan itu bergizi. Tetapi menurut orang zaman dahulu itu pantangan. Contohnya seperti pisang ya ibu. Baik, mitos ibu hamil tidak boleh makan pisang itu selama kehamilan karena bisa mengganggu proses melahirkan secara alami. Ya, bukan rahasia umum kalau pisang itu dituding sebagai penyebab ibu hamil melahirkan secara sesar. Jadi dulu itu pada zaman dahulu orang-orang itu menyangkanya kalau makan pisang selama kehamilan itu tuh bisa nyebabin ibu hamil itu melahirkan secara sesar gitu ya ibu. Padahal di sini pisang merupakan buah yang mempunyai kandungan nutrisi melimpah seperti potasium, vitamin A, asam folat, vitamin B kompleks, serat, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan lain sebagainya. Berkat semua kandungan di dalam
Kedepannya, pisang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Manfaat untuk ibu hamil, manfaat pisang untuk ibu hamil itu ada mengurangi morning sickness. Yang kedua, membantu perkembangan syaraf dan otak janin, mengatasi dan mencegah penyakit anemia, mengatasi masalah dengan gangguan pencernaan, menurunkan berat badan setelah melahirkan. Itu tadi manfaat pisang ya ibu-ibu. Kemudian untuk menjaga ibu dan bayi agar tetap sehat harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, ibu harus makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna ya ibu. Ada yang tahu apa saja makanan sehat 4 sehat 5 sempurna? Baik, di sini saya akan jelaskan ya ibu. Makanan sehat 5 sempurna adalah sayur, buah-buahan, daging, dan susu. Terus ibu hamil harus istirahat siang dan malam dengan cukup. Pemeriksaan kehamilan secara teratur. Jadi ibu harus rajin untuk periksa atau ikut posyandu ibu ya, agar janinnya tetap sehat dan kuat. Nah, terus jaga kebersihan diri itu juga penting ya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang hamil itu tuh hormonnya kadang ada yang males mandi, masih bersih gitu. Itu kita harus jaga kebersihan ya ibu-ibu. Itu tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh bidan siswa. Baik, materi selanjutnya adalah persiapan awal persalinan. Ibu ada yang tahu apa itu persalinan? Pasca kelahiran. Ya, benar sekali, pasca melahirkan. Persalinan itu adalah sebuah proses di mana janin dikeluarkan dari vagina ibu. Persalinan itu terbagi menjadi 3 macam cara, yaitu yang pertama persalinan normal, yang kedua persalinan dengan bantuan alat, yang ketiga persalinan operasi sesar. Baik ibu, saya akan menjelaskan satu persatu dari persalinan normal, persalinan dengan bantuan alat, dan persalinan sesar. Persalinan normal itu adalah suatu proses bayi yang dikeluarkan melalui vagina ibu tanpa bantuan alat apapun, dan bayi itu keluarnya dia melalui kepala terlebih dahulu ya ibu. Nah, tahukah ibu ada 3 faktor penyebab persalinan normal? Yang pertama itu adalah power atau kekuatan, yang kedua kondisi janin, yang ketiga jalan janin. Persalinan yang kedua, persalinan dengan bantuan alat. Contohnya ketika ibu akan melahirkan, ibu mengalami hipertensi atau darah tinggi, dan ibu tidak boleh memaksakan untuk mengedan. Apabila ibu memaksakan untuk mengedan, itu akan membuat darah ibu semakin tinggi dan bisa membahayakan kondisi janin dan ibu sendiri. Ada 2 bantuan alat untuk mengeluarkan bayi, yaitu vakum dan korset. Persalinan yang ketiga ini adalah persalinan dengan bantuan operasi sesar. Persalinan operasi sesar ini terbagi menjadi 2 ya ibu-ibu. Yang pertama operasi sesar yang direncanakan, yang kedua operasi sesar emergensi atau gawat darurat. Baik ibu, saya akan menjelaskan perbedaan operasi sesar yang direncanakan dan operasi sesar emergensi atau gawat darurat. Yang pertama, operasi sesar yang direncanakan. Jadi dari jauh-jauh hari, ibu dan keluarga pasien dan dokter telah merencanakan operasi sesar dengan mempertimbangkan kondisi atau janin ibu yang berbahaya. Ada 3 pertimbangan dokter untuk melakukan operasi sesar yang direncanakan. Yang pertama, letak bokong. Yang kedua, plasenta lavia atau plasenta yang menutupi jalan lahir bayi sehingga bayi tidak dapat keluar dengan normal. Yang ketiga, kondisi ibu, misalnya ibu memiliki penyakit hipertensi, terus HIV, dan herpes. Yang ketiga,
yaitu operasi sesar emergency atau gawat darurat. Operasi sesar emergency ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, mengalami stres atau gawat janin sehingga terjadi gawat darurat. Jadi ada 4 yang dipersiapkan oleh bapak, ibu hamil, dan bidan untuk menghadapi proses persalinan. Yang pertama, ibu harus siap biologis, jangan cemas, harus semangat, dan percaya kepada bidan apabila bidan itu mampu menolong ibu dengan baik. Yang kedua, persiapan secara kultural. Ibu juga harus siap persalinan untuk menghadapi setiap tradisi di daerah masing-masing. Karena setiap tradisi di daerah masing-masing itu sangat berbeda. Yang ketiga, persiapan secara sosial, meliputi keluarga ibu dan lingkungan ibu yang bersih dan sehat. Yang keempat, persiapan tabungan. Nah, ini adalah menjadi hal yang pertama karena kita tidak tahu ya ibu-ibu, kita itu akan melahirkan secara normal atau operasi. Jadi tabungan itu sangat penting. Baik ibu, sekian materi dari penyuluhan kami. Selanjutnya sesi evaluasi. Baik, tadi kan dari Ibu Citra ada pertanyaan ya ibu-ibu. Pertanyaannya tadi, kenapa saat kehamilan, pada saat kehamilan itu tuh bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Baik, di sini saya akan menjawab ya ibu. Sering kencing menjadi tanda kehamilan yang paling konsisten muncul di sepanjang usia kehamilan. Ini diakibatkan oleh perkembangan rahim dari trimester pertama sampai ketiga yang akan menekan kandungan ini. Itulah alasannya kenapa ibu hamil sering terlihat bolak-balik ke kamar mandi, meski baru saja duduk atau baru sedikit minum. Jadi bolak-balik kencing ke kamar mandi, maksudnya bolak-balik buang air kecil itu masih hal yang wajar ya ibu-ibu. Baik, apakah sudah cukup jelas Ibu Citra? Baik, sudah ibu. Terima kasih ibu. Baik, terima kasih kembali. Baik, Selanjutnya ada yang mau bertanyakan lagi ibu? Ibu Bidan izin bertanya. Tadi kan ibu mengatakan kalau bahwasanya ibu hamil itu harus tidur siang yang cukup ya. Tetapi di desa saya kalau ibu hamil tidur siang itu tidak boleh, ibu bagaimana ya? Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan jawab ya ibu. Begini, sebenarnya itu tuh boleh ya. Kita percaya sama tradisi atau mitos itu boleh. Tetapi yang ada di desa itu. Nah, apabila mitos tersebut itu sudah terbukti kebenarannya, itu ibu boleh percaya 100%. Tetapi kalau mitos itu belum terbukti, ibu sebaiknya lebih berpikir-pikir lagi ya ibu. Karena dalam studi medis itu lebih menganjurkan ibu hamil untuk tidur siang dan tidur malam dengan cukup. Apabila ibu tidak tidur siang dengan malam yang cukup, itu akan mempengaruhi kesehatan dan stamina ibu sehingga dapat membahayakan kehamilan. Sampai di sini paham ibu? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sama ibu ya, untuk melihat seberapa ibu paham tentang materi kami. Proses persalinan itu terbagi menjadi berapa ibu tadi? 3. Ya, dan sekali apa saja? Yang pertama